Assalamualaikum, Sobat Gunawan channelku. Malam nanti insya Allah Selasa 8 November 2022, jika tidak ada halangan dan cuaca mendukung, masyarakat Indonesia akan bisa menyaksikan gerhana bulan total. Terkait gerhana, di masa lalu hingga kurun waktu akhir 90-an, banyak mitos yang berkembang di masyarakat. Mitos itu diwariskan turun-temurun melalui cerita rakyat khususnya di wilayah Jawa dan Bali. Apa saja mitos itu? Di masyarakat Jawa dan Bali ada cerita tentang raksasa bernama Bathara Kala yang menelan bulan atau matahari sehingga menyebabkan gerhana. Anak-anak kecil diminta berlindung di kolong tempat tidur. Kaum perempuan khususnya yang sedang hamil diharuskan mengolesi perutnya dengan abu sisa pembakaran kayu. Untuk mengusir sang Bathara Kala, warga kemudian membuat bunyi-bunyian suara gaduh dari kentongan atau lesung, alat untuk menumbuk padi. Konon akibat suara gaduh itu, Bathara Kala tak jadi menelan bulan atau matahari sehingga bulan akan bersinar kembali dengan utuh. Padahal secara ilmiah faktanya adalah gerhana terjadi lantaran bulan masuk dalam area umbra atau wilayah tergelapi oleh bayangan bumi. Ini menyebabkan bulan akan menjadi gelap kemerahan. Warna merah itu sendiri disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari oleh atmosfer bumi. Di kalangan masyarakat Tionghoa berkembang mitos warna merah pada bulan yang hampir menyerupai darah saat gerhana disebabkan oleh naga yang haus darah. Naga akan turun ke bumi untuk memangsa manusia. Untuk mengusir naga, masyarakat di Cina kemudian membunyikan petasan. Cara lainnya yakni dengan menggelar pertunjukan seni sampai bulan kembali seperti semula. Faktanya, seperti dikutip dari BBC, malam nanti diperkirakan bulan akan ditutupi bayangan bumi yang membuatnya tampak kemerahan seperti darah, sehingga disebut blood moon. Hal ini karena sinar matahari menembus atmosfer bumi sebelum sampai ke bulan. Gas-gas di atmosfer menyebabkan cahaya biru dan meloloskan cahaya merah. Bulan juga akan tampak istimewa karena 14% lebih besar dan 30% lebih terang dari biasanya. Ini karena malam nanti bulan berada di jarak terdekat dengan bumi. Mitos-mitos yang berkembang di masyarakat nyatanya bisa dibantah dengan teori ilmiah. Bagaimana pandangan Islam terhadap fenomena gerhana matahari atau bulan? Fenomena gerhana matahari dan bulan adalah proses alami. Pada masa Nabi Muhammad SAW, fenomena gerhana matahari terjadi. Namun pada saat itu banyak orang yang menghubungkan fenomena alam dengan mitos atau legenda. Misal, gerhana matahari terjadi karena kematian sang putra Nabi yaitu Ibrahim. Dalam mengatasi masalah ini, Rasulullah SAW memberikan penjelasan dalam salah satu hadisnya. Matahari dan bulan adalah sebagian dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terjadi gerhana untuk kematian atau kehidupan seseorang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana fenomena ini terjadi? Bumi yang kita tinggali mengorbit mengelilingi matahari sekali setiap tahun. Bulan juga mengorbit mengelilingi bumi sekali setiap bulan lunar. Pada waktu-waktu tertentu, ketika matahari bersinar terang dan memancarkan sinarnya, bulan yang sedang berotasi berada di depannya dan menutupinya secara keseluruhan. Fenomena gerhana matahari sangat berbahaya jika ditatap secara langsung karena memancarkan radiasi. Radiasi yang paling berbahaya adalah inframerah yang ditransmisikan melalui matahari secara permanen. Ketika bulan berada di depan matahari dan menutupi sebagian, kita menyebut fenomena ini sebagai gerhana sebagian.
Namun, jika bulan menutupi matahari secara total, fenomenanya disebut gerhana total, di mana matahari menghilang dan dunia tiba-tiba menjadi gelap selama 1 atau 2 menit. Radiasi yang dihasilkan dari gerhana matahari dapat menyebabkan kebutaan sementara atau permanen. Para ilmuwan merekomendasikan tidak melihat matahari selama gerhana, karena akan mengirimkan sejumlah besar radiasi inframerah. Sementara itu, bulan memantulkan sinar dan kita menerima sinar yang aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkannya sebagai benda yang memantulkan cahaya, sedangkan matahari adalah sumber cahaya dan penerangan. Selain fenomena gerhana matahari, ada juga yang disebut gerhana bulan. Bulan memantulkan cahaya matahari ke arah bumi sehingga kita melihatnya bersinar di langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 61 yang artinya, Maha memberkahi Allah yang menjadikan gugusan bintang di langit serta padanya pelita matahari dan bulan yang bercahaya. Pada saat fenomena gerhana bulan, posisi bumi berada di tengah bulan dan matahari. Bumi menutupi cahaya matahari sehingga bulan tampak seperti piringan tembaga yang redup. Sementara gerhana matahari dan bulan terjadi di bumi, fenomena gerhana juga terjadi di planet lain. Sebagian besar planet di alam semesta memiliki bulan yang mengorbit di sekitar mereka, dan terkadang bulan-bulan ini lewat di depan matahari menutupi cahaya dan meninggalkan planet-planet gelap selama beberapa menit. Ilmuwan dari NASA mampu mengambil foto untuk planet Jupiter selama gerhana. Bintik-bintik hitam mewakili bayangan bulan planet selama gerhana. Dan fakta-fakta tersebut dapat kita simpulkan bahwa matahari dan bulan berputar dalam sistem yang terkontrol dan akurat, dan fenomena gerhana adalah proses alami yang bukan terjadi akibat kematian atau kehidupan seorang. Sobat Gunawan channelku, ada adab Islam saat gerhana matahari atau bulan dengan melakukan amalan-amalan sebagai berikut. Yang pertama, sholat gerhana. Sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, umat muslim disunahkan mengerjakan sholat gerhana bulan atau khusuf. Yang kedua, membaca doa. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan istighfar. Yang keempat, bertaubat. Dan yang kelima, bersedekah. Demikianlah pandangan Islam saat ada gerhana, baik gerhana bulan maupun matahari. Jika informasi ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, komen, dan share agar banyak sahabat yang menerima manfaat kebaikan informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.